Bapak Dr. Handes Alfian MM adalah sosok ASN dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menjalani profesi sebagai pelayan masyarakat lebih dari 30 tahun. Dan atas pengabdiannya tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun. Dalam perjalanan karirnya sebagai ASN, Bapak Alfian lebih banyak menjalani tugas yang terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur dan pernah mengemban amanah jabatan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Ketika menjadi Kepala BPSDM, beliau menginisiasi upaya pengembangan kompetensi ASN di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan strategi Local Government Networking atau LOV Networking untuk mewujudkan kolaborasi dan penguatan jejaring kerja perangkat daerah dalam rangka pengelolaan pengembangan kompetensi secara terintegrasi di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, Bapak Alfian dipercayakan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Provinsi Kalimantan Barat. Keteladanannya dalam bekerja yang mengutamakan kolaborasi dan ketulusan masih diterapkannya pada institusi BKAD, sehingga atas kepemimpinannya tersebut telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penetapan APBD tepat waktu juga menjadi bagian dukungan yang diberikan dan hasil ini merupakan kolaborasi atas semua kinerja bersama perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disertai ketulusan dan sukacita dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian. Saat ini saya dipercayakan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saya adalah anak yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dari ibu saya, Zaleha binti Abu Bakar, beliau adalah ibu rumah tangga. Dan ayah saya, Muhammad Salam bin Abdurrahman, seorang pekerja lepas pada saat itu, dan saat ini mereka semua sudah almarhum dan almarhumah. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya mengawali karir sejak tamat dari Akademi Pemerintahan dan Negeri Pontianak, Angkatan 20, ditugaskan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak pada saat itu, yang sekarang Kabupaten Mempawah. Setiap orang dalam mengawali sesuatu senantiasa mengalami tantangan-tantangan tersendiri, dan demikian juga saya. Saya juga mengalami tantangan tersebut dan saya berupaya untuk menyikapinya secara arif dan bijak. Senantiasa atas dasar tantangan tersebut saya lakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, dan tetap berpikir positif dan tentu berpikiran maju, dilandasi keikhlasan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, sehingga atas dasar bertawakal kepada Allah, saya berusaha untuk menyerahkan sepenuhnya hasil kerja apapun yang saya lakukan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi, dan tentu harapan saya semua itu akan berarti untuk kemaslahatan orang lain yang merasakan dari apa yang saya lakukan. Dari sisi usia, mungkin saya sudah tidak terkategori muda lagi, tapi saya selalu berusaha untuk menanamkan pada diri saya bahwa tidak ada batasan umur dalam hal belajar memahami, mengeksplorasi, mengembangkan kemampuan, atau bahkan untuk saling berbagi apa saja yang kita miliki dalam hidup, terutama ilmu yang insya Allah akan menjadi amal jariah. Hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi hidup adalah tentang apa yang bisa kita berikan dari apa yang kita miliki.
Selaku Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, dalam menjalankan tugas sesungguhnya saya lebih kurang sama seperti pada saat di tempat kerja sebelumnya. Komunikasi yang menjadi hal penting yang saya perhatikan, karena pada dasarnya menyampaikan dan menerima pemberitaan dari kepada siapa saja yang menjadi ruang lingkup kerja merupakan sebuah tanggung jawab. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada pihak lain. Sama halnya ketika kita melakukan ibadah yang tentunya tidak boleh ditunda, wajib kita lakukan, karena ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Bekerja dan beraktivitas sehari-hari bagi saya sangatlah penting untuk bisa tetap fokus. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, tentunya menjaga kesehatan khususnya secara fisik adalah hal yang penting agar semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Namun yang tak kalah penting lainnya adalah menjaga kesehatan mental dengan cara terus menjalankan perintah Allah untuk meminta bantuan dan mengharapkan ridhonya. Bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan karenanya kita sebagai manusia perlu bertakwa kepada Allah SWT, giving our best and Allah do the rest. Ketika saya diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk mengikuti ajang anugerah ASN tahun 2021 ini, sesungguhnya saya merasa tertantang. Karena apa? Saya meyakini bahwa di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini tentunya banyak orang yang memiliki kapasitas dari lebih yang saya punya. Namun atas dasar kepercayaan tersebut, saya berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam proses mengikuti ajang anugerah ASN ini, dan dengan sebuah keyakinan bahwa dengan usaha ikhtiar yang harus dibarengi dengan doa, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita, dan mudah-mudahan itu benar-benar bisa terwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidi Sutarmiji SHM, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, sangat mendukung Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andes Alfian MM, untuk mengikuti kompetisi Anugerah ASN tahun 2021, karena saya melihat dengan dedikasi beliau dalam memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bisa mempertahankan status WTP, dan saat ini penataan aset-aset semakin baik, serta kontribusi dari aset untuk pendapatan daerah guna pembiayaan pembangunan Kalimantan Barat juga semakin hari semakin baik. Saya mengenalnya beliau itu sangat low profile ya. Yang pertama, saya tidak ngarang, tapi inilah fakta. Kemudian di sisi lain juga memiliki integritas yang tinggi, bagus, mumpuni. Bahkan yang tidak kalah penting adalah beliau seorang yang memiliki visi ke depan. Beliau adalah sosok yang sangat rendah hati. Artinya dalam pergaulan sehari-hari dengan pegawai di lingkungan BKD Provinsi Kalbar, beliau bergaul tidak memandang strata antara staf dengan atasan dengan bawahan. Banyak hal yang menjadi teladan yang beliau telah berikan kepada kami. Beliau bukan termasuk figur pimpinan yang otoriter, mengedepankan musyawarah dan mufakat. Menurut saya, beliau adalah sosok pemimpin yang bijaksana dan religius. Bagi saya, beliau adalah sosok pemimpin yang memotivasi dan dekat dengan stafnya, memperhatikan aspek spiritual di dalam kepemimpinan. Saya melihat beliau itu bukan hanya sebagai guru, dosen, tetapi juga sebagai orang tua. Beliau ingin ilmunya itu jadi ilmu yang bermanfaat.
sosok beliau yang saya kenal adalah sosok yang humble atau rendah hati, di mana itu saya dapat ketika saya magang. Saya PKL di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Beliau orang yang disiplin. Saya, Rohidi, mendukung Bapak Alfian dalam Anugerah ASN tahun 2021. Saya Eko Ari Murniawan selaku Kepala Bidang Anggaran mendukung Bapak Alfian dalam Anugerah ASN 2021. Saya Kabid Pengamanan, Pemindahantanganan dan Penghapusan Aset BKAD Provinsi Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya Bapak Dr. Andes Alfian MM sebagai Anugerah ASN 2021. Saya merekomendasikan Bapak Dr. Andes Alfian MM dalam Anugerah ASN 2021 kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Saya mendukung Bapak Alfian dalam Anugerah ASN 2021 kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Saya selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi keluarga, khususnya anak-anak dan istri saya. Namun apabila ada orang lain yang memandang seperti itu, alhamdulillah. Semoga saya bisa istiqomah dan bisa benar-benar mewujudkan keteladanan tersebut, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Taat dan berakhlak adalah awal perjalanan manusia dalam menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan. Saya tawakal.